that? Apa itu? Is it an accident? Apakah sebuah kecelakaan? No, God created this. Bukan, saudaraku, Allah yang menciptakan hal ini. It doesn't make sense that we laugh and we cry and we love and we hate. Sebenarnya gak masuk akal rasanya kita tertawa, kita menangis, kita mengasihi, kita membenci atau kita marah. And to believe that all that happened by an accident. Dan untuk mempercayai bahwa semuanya itu terjadi toh karena kecelakaan atau kebetulan. When the eternal dust and the eternal gas exploded. Hanya berasal dari debu yang kekal dan bola gas yang kekal itu yang meledak tiba-tiba. Ever since I was a kid, I just knew there's no way this was an accident. Sejak saya dari kecil, saya sudah tahu bahwa ini semua bukan sebuah kecelakaan. But that's not really what got me Tetapi interested in God. bukan itu yang sesungguhnya membuat saya sangat berminat kepada Allah. I'll tell you why I started thinking about God a lot. Saya akan mulai menyampaikan kepada Anda mengapa saya mulai banyak sekali merenungkan, berpikir tentang Allah. See, when I was born, my mother died while she was giving birth. Saudaraku, ketika saya dilahirkan, mama saya meninggal ketika saya dalam proses kelahiran. But then my dad remarried. Tetapi kemudian papa saya menikah kembali. But then when I was about 8 years old, my stepmother died in a car accident. Tetapi ketika saya berusia 8 tahun, mama tiri saya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. And then my dad got married again. Dan kemudian papa saya menikah lagi. Then when I was 12, my dad died of cancer. Dan ketika saya berusia 12 tahun, papa saya meninggal karena kanker. And I remember being at my dad's funeral. Dan saya masih ingat ketika saya ada di pemakaman ayah saya. Just like I was at my stepmom's funeral. Seperti ketika saya ada di pemakaman mama tiri saya. And I remember as a little kid watching them put my dad's body in the ground. Dan saya masih ingat ketika saya masih kanak-kanak memperhatikan orang-orang itu menaruh tubuh jenazah papa saya ke dalam tanah. I remember when they put my mom's body in the ground. Dan saya melihat bagaimana mereka menaruh tubuh mama saya ke dalam tanah. And everyone starts throwing it, they put dirt over her. Dan kemudian orang mulai membuang tanah, mulai menutupinya dengan tanah yang kotor. Man, as a little kid, that's terrifying. Dan sebagai anak yang masih kecil, pengalaman itu sangat mengerikan. And I think as adults, it's terrifying. Dan saya pikir sebagai orang dewasa pun pengalaman itu mengerikan. I remember looking at the body and going, wait, so she just done? Dan kemudian saya melihat kondisinya seperti dan saya pikir sudah begitu saja kah? It's over? Apa sudah habis begitu saja? And that's going to happen to me one day? Dan hal yang semacam itu juga akan terjadi kepada saya suatu hari nanti. Man, I remember as a kid going to bed at night and I'd have nightmares about that. Dan sebagai anak kecil saya mengalami mimpi buruk bahwa suatu hari nanti saya akan jadi seperti itu juga. But something in me was saying, I can't imagine not existing. Saudaraku, tapi sesuatu di dalam diri saya mulai memikir saya nggak bisa bayangkan kalau saya nggak ada lagi. I remember asking my older brother, I go, what happens when we die? Saya masih ingat saya tanya kepada kakak saya, kira-kira apa yang akan terjadi ya ketika kita mati? Do I just stop existing? Apakah kita tiba-tiba berhenti eksis, tiba-tiba nggak ada sama sekali? And my brother said, yeah, Dan kakak saya cuma berkata, ya begitu. everything just ends. Semua berakhir sudah. And I remember hearing that, going, no, that doesn't seem right to me. Dan ketika saya mendengar jawaban itu, saya bilang, oh nggak mungkin lah, ini kayaknya jawaban nggak benar nih buat saya. In my mind, I couldn't understand like just not existing Dan anymore. pikiran saya nggak bisa paham bahwa suatu hari nanti saya tidak akan eksis, tidak akan ada lagi. And it was only later when I started reading the Bible Dan hanya kemudian setelahnya ketika saya mulai baca Alkitab, that I realized that God says in the Bible that He put eternity in our hearts. bahwa Allah mencatat di dalam Alkitab, Dia menaruh kekekalan di dalam hati kita. So just like we know that there's a God, Jadi sama ketika kita tahu bahwa memang ada satu pribadi Allah. somehow we also know that there's an eternity. Entah bagaimana jauh di lubuk hati kita tahu bahwa ada yang namanya kekekalan. That somehow in your heart you know that you don't just stop existing one Entah day. bagaimana kita rasa di dalam hati kita tahu bahwa suatu hari nanti kita tidak akan berhenti eksis, kita akan tetap ada. Sure, your body dies, Memang tubuh jasmani ini akan mati suatu ketika nanti. but the Bible is clear that our souls live on. Tetapi Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa akan ada jiwa yang tetap terus-menerus hidup. But what really surprised me was when I began to study the Bible for myself. Tetapi apa
apa yang sungguh mengejutkan saya adalah ketika saya mulai mendalami Alkitab ini secara pribadi. What surprised me was the way that the Bible would describe God. Yang mengejutkan bagi saya adalah cara Alkitab ini mulai mendeskripsikan Allah kita. See, because no one had ever described God to me. Saudaraku, sebab sebelumnya belum pernah ada orang yang mendeskripsikan, menggambarkan Allah kepada saya. Even when I would go to church as a kid, they would tell me to believe in God. Bahkan ketika kanak-kanak saya pergi ke gereja, mereka cuma ajar pada saya untuk percaya saja kepada Allah. But they never described him. Tetapi mereka nggak pernah memberi gambaran tentang dia. And then one day I was really studying the Bible for myself. Dan satu kali saya betul-betul mempelajari, mendalami Alkitab ini secara pribadi. And there was this passage that described what God was like. Dan kemudian ada satu ayat yang memberikan deskripsi Allah kita ini kayak apa. And it surprised me so much. Dan hal itu mengagetkan saya, saudaraku. It changed everything for Dan me. hal itu bahkan mengubahkan segala-galanya buat saya. It changed the way I lived. Bahkan mengubahkan cara saya hidup, It changed the way I prayed. mengubah cara saya berdoa. See, there were a few people in the Bible that got to see God. Saudaraku, ada beberapa orang di dalam Alkitab yang diizinkan untuk melihat Allah. See, because we can't look at him right now. Sebab kita nggak bisa melihat dia saat ini. See, in fact, in the Old Testament, there's a story where Moses asked God, "Can I see your face?" Ada sebuah kisah di dalam perjanjian lama, Musa ketika itu meminta kepada Allah, Tuhan, bolehkah aku melihat wajahmu? Moses, God, can I just look at you? Musa berkata, Tuhan, boleh nggak aku memandang engkau? And God says to Moses, "No human being can see my face and live." Dan Allah berkata kepada Musa, tidak ada seorang pun yang melihat wajahku dan tetap bisa hidup setelahnya. Did you know that about God? Tahukah Anda tentang hal itu, tentang Allah kita? That if he were to tear the roof off of this place Bahwa kalau seandainya kita bongkar atap di tempat ini and let us look at his face right now, dan membiarkan kita memandang wajahnya langsung saat ini, that we would all immediately die? bahwa kita semua bisa saja sekejap mata langsung kita mati. The Bible says in the book of Habakkuk Alkitab katakan di dalam kitab Habakuk that God's eyes are too pure to look upon evil. bahwa mata Allah terlalu murni untuk bisa kita lihat. That somehow he's so different from us. Di mana entah bagaimana dia begitu beda dari kita. See, I don't know what you think when you think about God. Saudaraku, saya sendiri nggak tahu apa yang saudara pikirkan ketika engkau berpikir mengenai Allah. See, when I was younger, all I would see is these pictures of Jesus. Saudaraku, ketika dulu saya masih kanak-kanak, masih muda, yang bisa saya lihat adalah foto-foto Tuhan Yesus. That probably looked nothing like what he really looked like. Yang kemungkinan besar Tuhan Yesus gak sedikit pun serupa dengan foto-foto yang dilukiskan itu. And when I pray, I would picture sometimes those pictures. Dan ketika saya berdoa, kadang-kadang yang kebayang-bayang tuh foto-foto itu yang saya lihat. But what the Bible says about God Tetapi apa yang Alkitab kita katakan tentang Allah, is he's not just like another person. ternyata dia tuh beda banget, gak seperti orang-orang yang ada di sini. That's what it means when we say that he's holy. Dan itulah sebabnya, itulah artinya ketika kita bilang bahwa dia itu kudus. It means he's different from us. Artinya dia tuh beda dari kita semua. That if we were to look at him, we would die. Bahwa kalau kita berani memandang dia, maka kita akan bisa mati But seketika. every once in a while, he would let a human being get some sort of picture of him. Tetapi setiap beberapa dari waktu ke waktu, dia akan mengizinkan beberapa orang tertentu untuk mendapat sedikit gambaran tentang dia. And in Isaiah chapter 6, Dan di dalam Yesaya pasal 6, there's a story about Isaiah seeing God.